Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Duko. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan MK Geologi dan Geomorfologi Indonesia. Yang pertama materinya itu adalah letak geologis Indonesia. Dan kedua, pengaruh letak geologis Indonesia terhadap kondisi alam Indonesia. Nah, yang pertama itu pengertian geologi. Nah, di sini pengertian geologi itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu geos yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi geologi adalah studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Geologi secara umum membahas mengenai material pembentuk bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi atau di bawah permukaan maupun yang terjadi di atas permukaan bumi. Gaya yang bekerja di dalam bumi atau endogen menghasilkan gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Sementara itu, gaya eksternal atau eksogen menyebabkan terjadinya pelapukan, erosi, dan pembentukan bentang alam. Geologi secara umum membahas mengenai material pembentuk dan segala proses yang seperti tadi saya jelaskan sudah teman-teman. Nah, di sini ada letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia secara garis besar dan letak lokasi. Negara Indonesia dapat dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Kedua, letak geografis Indonesia, dan ketiga, letak geologis negara Indonesia. Dari segi astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan dari segi geografis itu negara Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, di sini letak geologis Indonesia juga terletak di antara 2 dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Nah, dangkalan itu sendiri adalah wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang sangat besar. Bisa negara, kawasan, atau benua. Dangkalan Sunda berada di daerah Indonesia bagian barat yang berhubungan langsung dengan benua Asia. Dangkalan ini mencakup wilayah Semenanjung, Malaysia, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan dangkalan Sahul itu berada di Indonesia bagian timur yang berhubungan langsung dengan benua Australia. Dangkalan Sahul mencakupi wilayah yang sangat luas, membentang dari bagian utara Papua hingga bagian utara benua Australia. Nah, di sini kita masuk di dampak letak geologis Indonesia. Di sini teman-teman bisa lihat dampak dari kondisi geologis Indonesia, yaitu munculnya fenomena gempa bumi karena tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia. Dampak dari kondisi geologis ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan sekaligus menjadi daerah gempa bumi. Kondisi geologis Indonesia secara dampak positif dan negatif ditimbulkan. Letak geologis yang letak suatu tempat berdasarkan batuan yang ada di bumi. Sedangkan kondisi geologis Indonesia adalah kondisi Indonesia berdasarkan batuan yang ada di bumi. Dampak positif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap
kondisi sosial masyarakat, yaitu yang pertama, terjalinnya komunikasi yang baik antara warga Indonesia dengan warga asing. Letak geografis yang strategis membuat Indonesia sering dikunjungi pedagang ataupun wisatawan asing. Hal ini dapat meningkatkan jalinan komunikasi dan interaksi antara warga Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, memudahkan warga Indonesia untuk berhubung langsung dengan warga negara lain. Selain meningkatkan jalinan komunikasi, letak geografis yang strategis juga memudahkan warga Indonesia untuk terhubung langsung dengan warga negara lainnya, khususnya dengan negara di sekitar Indonesia. Ketiga, adanya pertukaran dan pencampuran budaya. Sedangkan dampak negatif pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Yang pertama itu mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Yang kedua, hilangnya bahasa daerah. Ketiga, timbulnya budaya yang tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Kita masuk di pengaruh letak geologis Indonesia terhadap kondisi alam. Nah, di sini keanekaragaman hayati, kondisi fisik dari wilayah Indonesia memiliki keunikan sendiri. Keberadaan gunung serta lempeng membuat makhluk hidup di dalamnya memiliki jenis yang sangat banyak. Bahkan setiap daerah di Indonesia memiliki flora dan fauna yang berbeda atau endemik. Yang kedua, rawan bencana. Setiap daerah di dunia pasti memiliki tingkat bencana berbeda-beda. Dan untuk Indonesia memiliki tingkat yang cukup tinggi. Bagaimana tidak, letak geologis dari Indonesia sendiri dikelilingi oleh gunung api yang aktif, lempeng bumi, dan samudra yang luas. Yang ketiga, sumber daya alam yang melimpah. Karena memiliki letak geologis yang kaya dan sangat beraneka ragam, membuat kekayaan alam yang sangat berlimpah. Hal ini bisa disebabkan oleh aktor dari keberadaan gunung api, lautan luas, dan lempeng bumi. Terima kasih. Baiklah, itu presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.